Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Abang kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kamu masih semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, bertemu lagi dengan Miss Eka di hari Kamis di tanggal 24 September 2020 dalam mata pembelajaran Matematika. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang baru. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dahulu ya. Kita ucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan, diridhoi oleh Allah, dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kamu. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Pembagian bilangan bulat. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, jika di materi-materi sebelumnya kita sudah mempelajari operasi di bilangan bulat, yaitu penjumlahan, pengurangan, kemudian minggu lalu perkalian. Nah, di materi kita hari ini kita akan mempelajari pembagian bilangan bulat. Nah, pembagian bilangan bulat, coba kamu perhatikan abang kakak. Dalam slide tersebut terdapat satu buah gambar, kemudian yang satu lagi ada teksnya. Nah, coba kamu hitung dulu ada berapa dalam gambar tersebut terdapat gambar tas, benar. Nah, ada berapa jumlah tasnya? Iya, ada 6. Nah, kita baca dulu teksnya. Sekolah Dasar Sukamaju akan membagikan 6 tas kepada 3 siswa berprestasi. Masing-masing siswa mendapatkan bagian yang sama banyak. Nah, berapa tas yang diterima oleh masing-masing siswa? Nah, berarti 6 tas dibagikan kepada 3 siswa. Kalau kita tuliskan dalam kalimat matematika menjadi 6 dibagi 3. Nah, tahukah kamu pembagian adalah pengurangan berulang? Nah, abang kakak, jadi pembagian ini adalah kebalikan dari perkalian. Kalau perkalian itu adalah penjumlahan berulang, maka pembagian adalah pengurangan berulang. Nah, kalau kamu yang sudah menghafal perkalian, insya Allah mengerjakan soal pembagian itu akan lebih mudah, karena pembagian itu merupakan hasil dari perkalian. Nah, permasalahan pada soal tersebut dapat diselesaikan dengan cara membagi. Bagilah tas dengan banyaknya siswa yang berprestasi. Nah, tadi kan dikatakan ada 6 siswa. Ada 6 tas dibagi ke 3 siswa. Nah, operasi pembagian merupakan operasi pengurangan berulang hingga bernilai 0. Nah, dengan demikian dapat kita tuliskan tadi ada 6 tas dibagi kepada 3 siswa. Maka kita coba menjadi 6 tas dikurang ke 3 siswa. Nah, hasilnya 6 dikurang 3 adalah 3. Nah, dia belum 0. Maka kita kurang lagi 3, barulah hasilnya 0. Maka ada berapa angka 3-nya abang kakak? Ada 2. Maka 6 dibagi 3 adalah 2. Atau kalau kamu menghafal perkalian, yaitu 2 dikali 3, hasilnya adalah 6. Nah, jadi banyak tas yang diterima siswa berprestasi adalah 2. Nah, masing-masing siswa mendapatkan 2 tas. Next, di sini ada contoh. Nah, contoh yang pertama, kerjakanlah soal berikut. Nah, berapakah hasil pembagian dari 10 dibagi 2? Mudah ya, kalau kamu sudah menghafal perkalian pasti kamu langsung bisa menjawabnya. Iya, benar, jawabannya adalah 5. 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, proses pengerjaannya ada seperti ini. Nah, perhatikan, tadi kan dikatakan bahwa pembagian adalah pengurangan berulang sampai hasilnya yaitu bernilai 0. Nah, dikurangkan dengan kita sebut dengan pembagi. Nah, masih ingat kan abang kakak, kalau dia di sini bilangan matematikanya adalah 10 dibagi 2, maka 10 itu adalah yang dibagi, maka 2 adalah pembagi. Nah, jadi di sini kalau kamu perhatikan 10 dibagi 2, yaitu 10 dikurang 2. Nah, 10 dikurang 2 hasilnya 8, belum 0. Kita kurang lagi 2, yaitu 8 dikurang 2, 6. Kemudian dikurang 2 menjadi 4, dikurang 2 menjadi 2, dikurang 2 hasilnya adalah 0. Maka perhatikan ada berapa jumlah angka 2-nya? Ada 5, maka 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5.
Nah, itu kalau melalui proses pengerjaan. Tapi kalau kamu sudah menghafal perkalian, otomatis kamu akan lebih mudah memahaminya. Jadi begitu ada soal misalnya 10 dibagi 2, maka kamu akan langsung tahu bahwa jawabannya adalah 5. Kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, berapakah hasil pembagian dari negatif 15 dibagi dengan negatif 5? Nah, ini ada bilangan negatif. Nah, perhatikan abang kakak, 15 dibagi 5. Negatif 15 itu adalah bilangan yang dibagi, kemudian negatif 5 adalah bilangan yang kita sebut dengan pembagi. Nah, perhatikan, ingat bahwa pembagian, proses mengerjakannya adalah pembagian merupakan pengulangan berulang yang hasilnya nanti bernilai adalah 0. Nah, perhatikan di sini. Maka negatif 15 dibagi dengan negatif 5, yaitu ada negatif 15 kita kurang dengan negatif 5, hasilnya adalah negatif 10. Kemudian kita kurang dengan negatif 5, hasilnya masih negatif 5. Dikurang dengan negatif 5, barulah hasilnya 0. Maka ada berapa angka negatif 5? Ada 3. Maka negatif 15 dibagi dengan negatif 5, hasilnya adalah 3. Nah, masih ingat kan, kalau bilangan positif kita kalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Maka kalau kita balikkan, 3 dikali negatif 5, maka hasilnya adalah negatif 15. Tapi kalau dia bilangan positif dikali dengan bilangan positif, hasilnya positif. Bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya adalah positif. Nah, jadi ketentuan tersebut harus kamu ingat ya, abang kakak. Nah, tadi sudah ada 2 contoh soal. Agar kamu lebih paham lagi, di sini masih ada 2 contoh soal yang akan diberikan. Nah, perhatikan ada contoh yang ketiga. Nah, berapakah hasil pembagian dari negatif 8 dibagi 4? Mudah ya. Kalau kamu sudah hafal perkalian, ini merupakan suatu soal yang sangat-sangat mudah. Nah, ingat, negatif dibagi dengan positif, hasilnya adalah negatif. Benar, karena negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Nah, kita perhatikan penyelesaian tersebut. Nah, 8 dibagi 4 itu hasilnya adalah 2. Kemudian 4 dibagi 4 hasilnya 1, 0 dibagi 4 hasilnya adalah 0. Maka negatif 4 dibagi dengan 4 hasilnya 1. Maka negatif 8 dibagi dengan 4 hasilnya adalah negatif 2. Nah, abang kakak sebenarnya mudah saja, seperti Miss Eka ajarkan di materi sebelumnya. Kita simpan dulu tanda negatifnya, langsung saja 8 dibagi 4, maka hasilnya adalah 2. Karena tadi di angka 8 ada tanda negatif, maka di hasilnya kita masukkan tanda negatif. Maka kalau kita buat perkalian, negatif 2 dikali 4 hasilnya adalah negatif 8. Paham ya abang kakak? Nah, kalau kamu kurang paham, kamu boleh nantinya menanyakan kepada Miss Eka melalui WA Miss Eka secara pribadi. Nah, kita lanjut ke contoh yang keempat. Berapakah hasil pembagian dari 9 dibagi dengan negatif 3? Wah, ini juga masih mudah ya. Masih perkalian yang sudah jelas kamu hafal. 9 dibagi dengan negatif 3. Nah, perhatikan, 9 dibagi negatif 3 hasilnya adalah 3. Iya benar. Negatif 3, maksud Miss Eka. Nah, perhatikan yang pertama di sini, negatif 9 dibagi dengan negatif 3, itu hasilnya adalah 3. Ingat, kalau negatif dibagi dengan negatif hasilnya positif. Kenapa? Karena kalau kita kalikan bilangan positif dikali dengan negatif, maka hasilnya akan negatif. Benar. Nah, kemudian abang kakak di sini ada negatif 6 dibagi dengan negatif 3, hasilnya 2. Negatif 3 dibagi negatif 3 sama dengan 1. 0 dibagi negatif 3 itu hasilnya 0. 3 dibagi negatif 3 hasilnya negatif 1. Maka 6 dibagi negatif 3 hasilnya adalah negatif 2. Maka 9 dibagi dengan negatif 3 hasilnya adalah negatif 3. Nah, cara yang mudah seperti Miss Eka katakan, simpan dulu tanda negatifnya. Maka langsung saja 9 dibagi 3 adalah 3, benar. Nah, karena tadi di angka 3 ada tanda negatif, maka di hasil juga kita masukkan tanda negatif, yaitu menjadi negatif 3. Benar abang kakak. Mudah ya? Karena 3 dikali 3 adalah 9. Otomatis negatif 3 dikali negatif 3 hasilnya adalah
9 karena negatif, dikali dengan negatif hasilnya adalah positif. Sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Nah, kalau kamu mendengarkan Miss Eka menjelaskan dari contoh yang pertama, contoh kedua, contoh ketiga, bahkan sampai contoh keempat, insya Allah akan memudahkan kamu nantinya ketika mengerjakan latihan soal. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh yang terakhir. Nah, di sini katanya, tahukah kamu apabila dalam operasi hitung campuran bilangan bulat terdapat tanda kurung, maka pengerjaan yang berada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, jadi fakta mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat ini harus kamu pahami, harus kamu hafalkan. Bahwa ketika kamu mengerjakan operasi hitung campuran, ketika ada angka atau bilangan yang diberi tanda kurung, maka angka tersebut harus kamu kerjakan terlebih dahulu. Nah, perhatikan di sini ada 4 contoh soal. Yang pertama yaitu negatif 12 dikali 8 ditambah 40 dikurang 10. Maka yang pertama kita kerjakan adalah negatif 12 dikali 8. Hasilnya adalah 96. Negatif 96 kita tambah 40 dikurang 10. Nah, negatif 96 ditambah 40 hasilnya adalah negatif 56 dikurang 10 hasilnya adalah 66. Nomor 2, 48 dibagi dengan negatif 16 dikali 10 dikurang negatif 30. Yang pertama kita kerjakan adalah 48 dibagi dengan negatif 16, yaitu hasilnya adalah negatif 3 hingga negatif 3 dikali 10 dikurang negatif 30. Negatif 3 dikali 10 hasilnya adalah negatif 30. Kita kurangkan dengan negatif 30, maka hasilnya adalah 0. Karena negatif dikali negatif hasilnya akan positif, sehingga jadinya negatif 30 ditambah 30, maka bergerak ke arah kanan, hasilnya adalah 0. Selanjutnya 120 dibagi negatif 12 ditambah 24 dikali negatif 10. Yang pertama kita kerjakan adalah 120 dibagi negatif 12, maka hasilnya adalah 10 ditambah 24 dikali negatif 10. Nah, abang kakak yang kita kerjakan selanjutnya adalah 20 dikali negatif 10, hasilnya adalah negatif 240. Baru kita tambahkan dengan negatif 10. Hasilnya adalah negatif 250. Terakhir, negatif 70 dikurang negatif 10 dibagi 10 dikali 12. Nah, yang pertama kali kita kerjakan yaitu kita ubah dulu tanda ini, tanda tersebut, yaitu tanda negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. Maka kita kerjakan yaitu negatif 70 ditambah 10. Kenapa berubah tanda? Karena sudah kita kalikan tanda tersebut, negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Nah, kemudian dibagi 10 dikali 12. Negatif 70 ditambah 10 adalah negatif 60. Kemudian dibagi 10 dikali 12. Maka negatif 60 dibagi 10 adalah negatif 6 dikali 12. Hasilnya adalah negatif 72. Nah, mudah ya. Ingat saja fakta mengenai operasi hitung campuran tadi, bahwa angka yang di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini ada satu lagi. Tadi Miss Eka mengatakan sebelumnya contoh terakhir ya. Maaf ya Bang Kakak, di sini ada satu contoh. Nah, ini beneran contoh yang terakhir. Nah, kita akan memeriksa tahukah kamu. Nah, tahukah kamu apabila tidak terdapat tanda kurung pada operasi campuran bilangan bulat, pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi hitung. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat, artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Nah, sama halnya dengan operasi perkalian dengan pembagian. Nah, itu sama-sama kuat, artinya operasi yang terletak di sebelah kiri kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi abang kakak sederhananya seperti ini. Ketika kamu mengerjakan hitungan operasi bilangan bulat campuran,
Nah, ketika tadi kan dikatakan di sebelumnya bahwa ketika ada tanda kurung maka itu terlebih dahulu yang harus kamu kerjakan. Nah, jika di sini tidak ada tanda kurung dan kemudian tandanya itu adalah positif dengan penjumlahan dengan pengurangan, maka artinya sama-sama kuat. Nah, mana yang dikerjakan lebih dahulu? Yang berada di sebelah kiri. Begitu juga dengan operasi perkalian dan pembagian. Ketika tidak ada yang diberi tanda kurung, nah maka kedua tanda tersebut sama kuat. Tetap yang kita kerjakan yaitu yang terletak di sebelah kiri. Jadi harus kamu ingat ya. Nah, contoh di sini Meli membeli 250 buah jeruk. Jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik. Jika berat satu jeruk 200 gram, berapa kilogram buah apel dalam satu kantong plastik? Nah, perhatikan. Di sini Meli membeli 250 buah jeruk yang akan dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik. Maka kalau kita tuliskan dengan kalimat matematika menjadi 250 dibagi dengan 10. Nah, katanya per satu kantong plastik itu beratnya adalah 200 gram. Maka kita kali dengan 200 gram. Nah, kita kerjakan yang pertama dulu yang di dalam kurung, yaitu 250 dibagi 10 hasilnya adalah 25. 25 kita kalikan dengan berat jeruk yaitu 200. 25 dikali 200 gram hasilnya adalah 5000 gram. Nah, karena yang ditanya adalah kilogram, masih ingat nggak pelajaran kelas 3? Kita harus mengubah ke satuan berat yang diminta. Nah, tadi kan yang sudah diketahui itu adalah berat jeruknya dalam satuan gram. Namun yang diminta hasilnya dalam bentuk kilogram. Maka ketika kita sudah mendapatkan hasilnya dalam bentuk gram, kita ubah ke kilogram. Masih ingat nggak abang kakak kalau dari gram ke kilogram tangganya naik atau turun? Iya, tangganya itu adalah naik. Maka kalau naik dikali atau dibagi? Dibagi, benar. Nah, kamu masih ingat nggak urutan susunan tangganya? Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Benar. Nah, jadi abang kakak dari gram ke kilogram itu naik 3 tangga. Maka kalau naik 1 tangga dibagi 10, naik 2 tangga dibagi 100, naik 3 tangga dibagi 1000, maka hasilnya adalah 5 kg. Atau mudahnya kita coret saja angka nolnya. Nah, mudah ya. Jadi berat apel dalam satu kantong plastik adalah 5 kg. Jadi kamu harus perhatikan satuan apa yang diminta untuk hasilnya. Nah, itulah contoh-contoh soal. Sudah banyak ya abang kakak. Tadi yang pertama sudah pembagian sederhana mengenai tas kepada siswa berprestasi. Kemudian ada tambahan 5-6 contoh soal. Nah, di sini ada soal latihan, ada 3 soal, yaitu kamu diminta mengerjakan di buku latihan kamu. Yang A atau nomor 1 yaitu negatif 25 dibagi 5. Mudah ya, kamu hanya perlu menyimpan angka negatifnya kemudian kamu bagikan. Nah, nanti hasilnya kamu masukkan kembali tanda negatif. Kemudian yang kedua yaitu ada 400 dibagi negatif 20 dibagi 10. Ingat, kalau tandanya sama yaitu pembagian dengan perkalian, maka yang dikerjakan adalah yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Yang ketiga, Benny membeli 60 buah jambu biji di pedagang. Seluruh jambu biji tersebut akan dibagikan kepada 5 temannya. Nah, berapa buah jambu biji yang diterima oleh masing-masing teman Benny? Berarti 60 buah dibagi ke berapa temannya. Nah, silakan kamu kerjakan latihan tersebut di buku latihan kamu dengan sebaik mungkin. Nah, abang kakak, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Sudah kita mempelajari materi baru ya, yaitu mengenai pembagian bilangan bulat. Nah, tapi sudah banyak sekali informasi atau bahkan pengetahuan-pengetahuan baru yang diberikan ke kamu, baik itu fakta mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, atau operasi hitung bilangan bulat campuran. Nah, silakan kamu hafal fakta-fakta mengenai yang berhubungan dengan operasi hitung bilangan campuran tersebut. Kemudian kamu kerjakan latihan soalnya. Nah, insya Allah kalau kamu mendengarkan Miss Eka dari awal sampai akhir, kamu pasti bisa mengerjakan soalnya. Nah, Miss Eka mengucapkan terima kasih atas perhatian kamu. Semoga ilmu yang Miss Eka berikan hari ini bermanfaat, diridhoi oleh Allah, dan insya Allah pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Nah, sampai jumpa lagi di materi pembelajaran
kita selanjutnya, baik itu materi pembelajaran tematik dan juga matematika. Kita ucapkan lafaz hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.